Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Septiani dengan NRP 244010091. Perkenalkan, nama saya Jelfa Lutfia dengan NRP 244010103. Perkenalkan, nama saya Nazar Syahdi dengan NRP 244010059. Perkenalkan, nama saya Zaskia Belina dengan NRP 244010087. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Dalam manajemen syariah, 4 sifat utama yang menjadi dasar kepemimpinan dan pengelolaan organisasi diambil dari akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Keempatnya bukan sekadar nilai moral, tapi juga prinsip praktis dalam menjalankan manajemen yang sesuai syariah. Yang pertama itu ada sidik atau jujur. Sidik berarti kejujuran dalam perkataan, niat, dan tindakan. Dalam manajemen syariah, seorang manajer harus menyampaikan informasi apa adanya, tidak memanipulasi data, laporan keuangan maupun keputusan bisnis. Contoh penerapannya, yang pertama itu transparansi laporan keuangan. Yang kedua, tidak menyembunyikan kerugian atau risiko bisnis. Yang ketiga, jujur dalam promosi produk atau tidak menipu konsumen. Dampak positifnya, meningkatkan kepercayaan dari karyawan dan stakeholder. Lalu menciptakan budaya kerja yang sehat. Selanjutnya yang kedua itu ada tablik atau menyampaikan. Tablik berarti menyampaikan amanah atau informasi dengan jelas dan benar. Dalam menyampaikan manajemen syariah, pemimpin harus mampu berkomunikasi efektif, menyampaikan visi misi, serta kebijakan kepada seluruh anggota organisasi. Contoh penerapannya itu yang pertama, menjelaskan tujuan perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, sosialisasi aturan kerja secara jelas. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama itu menghindari kesalahpahaman, dan yang kedua meningkatkan koordinasi tim. Selanjutnya ketiga itu ada amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan suatu tanggung jawab. Dalam manajemen syariah, setiap jabatan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Contoh penerapannya, yang pertama itu mengelola dana perusahaan dengan benar. Yang kedua, menjalankan tugas sesuai job description. Yang ketiga, tidak menggunakan jabatan. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas pemimpin. Dan yang terakhir, menciptakan stabilitas organisasi. Yang keempat ada fatonah atau cerdas, yaitu fatonah berarti kecerdasan baik intelektual maupun emosional. Dalam manajemen syariah, pemimpin harus mampu berpikir strategis, mengambil keputusan tepat, dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Contoh penerapannya, yang pertama, membuat perencanaan bisnis yang matang. Kedua, mengambil keputusan berdasarkan analisis. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, organisasi lebih inovatif dan kompetitif. Yang kedua, risiko kesalahan keputusan dapat diminimalkan. Kesimpulannya, keempat sifat ini menjadi fondasi utama dalam manajemen syariah. Yang pertama, sidik, membangun kejujuran. Kedua, tablik, memperkuat komunikasi. Yang ketiga, amanah, menjaga kepercayaan. Yang keempat, fatonah, meningkatkan kecerdasan dalam pengambilan keputusan. Jika diterapkan secara konsisten, organisasi tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan kepercayaan jangka panjang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.